Ya, pada malam hari ini sebagai pengganti rekoleksi di bulan Juli, karena memang rencana sih bulan Juli itu adalah sharing pengalaman ikut Assemblea. Dan rupanya Susi sedang mempersiapkan, karena kita juga tahu mungkin juga karena situasi ibunya yang masih dalam masa pemulihan, jadi juga disambi-sambi. Nanti kalau sudah selesai ya kita jadwalkan untuk sharing pengalaman selama mengikuti Assemblea. Nah, pada malam hari ini kita bersama akan membaca apa yang ditulis oleh Pater Jenderal yang disampaikan pada saat Assemblea hari yang kedua. Jadi hari yang pertama, Pater Jenderal itu membuka perayaan Eka, membuka Assemblea dengan perayaan Ekaristi. Lalu hari Jumatnya adalah memberikan materi seputar tema Assemblea kita, yaitu Betania. Maka saya akan share. Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, Oke. Mari kita buka studi kita bersama atau belajar bersama ini dengan doa pembuka. Ini doa pembuka ini yang di-share oleh Lucia Capriotti di grup Noi CMI. Dan tadi saya coba untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini doakan kemarin tanggal 29 kita baru saja memperingati sahabat-sahabat Tuhan Marta, Maria, dan Lazarus. Mari kita doakan. Ini ada ya satu orang satu paragraf. Ya, nanti saya mulai, nanti akan saya tunjuk siapa yang berikutnya. Mari kita siapkan hati untuk bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Rumah Betania, rumah persahabatan, tempat tinggal manusia, tempat tinggal yang dipersembahkan kepada Allah. Lucy. Rumah Betania, istirahat Tuhan, kami ingin mendengar aroma kedamaian-Mu. Anton. Marta setia dalam pelayanan sahabat dari yang tunggal. Berdoalah kepada sahabatmu agar kami mencintai dengan melayani. Ibu Sur. Maria mendengarkan dalam keheningan, sahabat dari firman yang kekal. Berdoalah kepada sahabatmu agar kami tahu bagaimana mendengarkan. Lazarus dipanggil dari kematian, sahabat dari yang hidup. Berdoalah kepada sahabatmu, agar di antara saudara-saudari muncullah persahabatan yang setia dan bercahaya. Lucy. Pujian bagi Bapa kekasih abadi, pujian bagi Putra dikasihi selama-lamanya, pujian bagi Roh Kudus yang adalah kasih, pujian bagi Allah, awal dari segala kasih. Doa persembahan diri kita doakan bersama. Oh Allahku, kepadamu persembahkan kami persembahkan pertemuan kami malam ini dalam persatuan dengan Yesus melalui Bunda Maria dan dalam semangat cinta kasih demi kedatangan kerajaan-Mu di dalam dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, ini adalah bahan presentasi yang disiapkan oleh Pater Jenderal dalam rangka Sidang Umum Biasa ke-10 tahun 2025 dengan tema atau diberi judul Lalu ia membawa mereka keluar ke Betania. Lalu ini ikon yang dipilih. Ikon keluarga Betania, di mana sahabat-sahabat Yesus ya, menerima Yesus di
Betania. Pengantar. Sintesis tanggapan yang telah Anda berikan terhadap instrumentum laboris, artinya materi-materi atau skema-skema yang kita harus jawab oleh setiap kelompok ya. Dari sidang umum biasa ke-10 ini telah memberi saya kesempatan untuk mengetahui sesuatu lebih banyak tentang Anda. Ya, bagaimana Anda berpikir dan bagaimana Anda ingin bergerak maju. Inspirasi Injili yang membimbing Anda ditemukan di Betania, sebuah tempat, sebuah komunitas yang sangat disayangi Yesus. Sebagai pesiarah, Anda masing-masing memulai perjalanan dan memiliki kesempatan untuk mendekati tempat itu dengan pikiran dan hati Anda. Dan demikian Anda dapat memverifikasi berapa banyak Betania yang ada di dalam Anda dan di antara Anda. Betania berbicara kepada Anda tentang belas kasihan, penyembahan, pelayanan, dan kasih. Injil tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya menghadiri Betania tentu saja memperkaya Anda, bahkan jika Anda tidak selalu merasa nyaman. Bagaimanapun Injil ada di sana untuk membuat kita tidak nyaman. Pagi ini saya mengusulkan refleksi yang bertujuan untuk membawa kita lebih dekat ke Betania. Saya tidak mengatakan untuk pergi ke sana, karena Anda sudah berada di sana berkali-kali dalam beberapa bulan terakhir. Artinya dalam masa persiapan di mana kita membahas tentang Betania dengan aspek-aspeknya, 3 hal itu ya. Keramahan teman-teman Yesus tidak boleh disalahgunakan. Sebaliknya, saya ingin memikirkan mengapa Betania muncul sebagai arah penting dalam perjalanan hidup para murid, menjadi tempat referensi permanen. Maka saya mengusulkan pembacaan dalam terang Paskah. Kita adalah wanita dan pria Paskah. Tuhan yang bangkit setelah menaklukkan dosa dan kematian tidak melupakan Betania. Selain itu, dia juga tidak ingin komunitas baru melupakannya. Mengapa Yesus memikirkan hal ini pada hari dia dibangkitkan? Pertanyaan tersebut tidak memiliki jawaban pasti, tetapi tepat untuk menanyakannya. Betania seperti Nazaret, Samaria, Kapernaum, atau Yerusalem adalah banyak tempat lain selalu memiliki sesuatu yang baru untuk diberitahukan kepada kita. Itu adalah tempat-tempat Yesus, tempat untuk bertemu, dan juga tempat untuk mengambil keputusan. Sungguh latihan yang indah untuk bergerak, seperti yang dilakukan Pater Dehon sepanjang hari, ke tempat-tempat Yesus. Marilah kita melakukannya hari ini. Sekali lagi, bergandengan tangan dengan penginjil Lukas. Ya, Antonia. Uji bisa sedikit di zoom, Ci. Dikit lagi. Mataku kayaknya bermasalah. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Satu, ruang kerahiman di luar Yerusalem, Lukas 24 ayat 1-35. Narasi dimulai pada awal hari baru. Cahaya pagi menerangi jalan para wanita yang pergi ke makam Yesus dengan rempah-rempah yang disiapkan untuk acara tersebut. Ketika mereka tiba, mereka tidak menemukan tubuhnya. Mereka bingung. Tiba-tiba, dua pria bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang mati?" Mereka ketakutan. Di tempat mereka menerima berita,
Dia telah bangkit. Pada saat yang sama, mereka didesak untuk memperhatikan apa yang Yesus katakan. Ingatlah, mereka segera meninggalkan tempat kematian itu dan kembali ke Yerusalem untuk menceritakan semua ini kepada 11 dan yang lainnya. Tidak ada yang percaya apa yang mereka katakan. Petrus bagaimanapun pergi ke tempat kejadian. Dari sana dia kembali terkejut dengan apa yang terjadi. Jelas dari apa yang dikatakan oleh catatan yang sama, kemudian jelas dari apa yang dikatakan oleh catatan yang sama, kemudian bahwa di sana yang bangkit menampakkan diri kepada Simon, walaupun peristiwa itu tidak diriwayatkan. Jadi istilahnya ada tradisi-tradisi yang tidak tertulis dalam kitab suci sehubungan dengan hal kebangkitan. Pada hari yang sama, 11 dan yang lainnya mendengar cerita yang lebih mengejutkan dari 2 orang yang sedih yang telah menyimpang dari Yerusalem. Semakin jauh mereka dari kota, semakin dekat Yesus dengan mereka. Sedemikian rupa sehingga Semakin jauh mereka dari kota, semakin dekat Yesus dengan mereka. Sedemikian rupa sehingga berjalan bersama mereka, mereka dapat mengungkapkan perasaan mereka. Kami berharap bahwa Dia akan membebaskan Israel. Jadi ke-11 maksudnya adalah murid ini adalah yang cerita tentang perjalanan ke Emmaus. Setelah mengakui kekecewaan pahit dan membuat frustrasi dalam diri mereka, Yesus mengubah nada suaranya dan menegur mereka dengan berkata, "Kamu bodoh dan lambat hati untuk percaya." Kemudian dia menjelaskan kitab suci kepada mereka, apa yang dimaksudkan kepadanya, dan diakhiri dengan duduk bersama mereka untuk berbagi makanan. Dia berdoa, memecahkan roti, dan membagikannya. Baru pada saat itulah para musafir mengenali dan memutuskan untuk kembali tanpa mandat atau perintah eksplisit dari Yesus ke komunitas Yerusalem. Boleh gantian? Boleh. Lucy. Tinggal dikit tuh. Tinggal dikit. Dari pinggiran eksistensial kesedihan dan frustrasi di luar Yerusalem dan di luar komunitas, Yesus mendekat kepada mereka yang melihat kematiannya sebagai akhir yang kejam dari musim semi yang telah lama ditunggu-tunggu. Bahkan jika firman-Nya telah terlupakan di antara mereka yang telah mengikutinya, Dia membantu mereka untuk membacanya kembali dengan tatapan baru, seperti yang Yesus miliki pada mereka semua, rapuh, ketakutan, membutuhkan belas kasihan dan dorongan. Ya, jadi ini adalah pengalaman Emmaus ya. Ya. Yang kedua, ruang adorasi di Yerusalem. Saat mereka berbicara satu sama lain, Yesus membuat dirinya hadir dalam komunitas Yerusalem. Dia menyambut mereka dengan damai. Reaksi komunitas mirip dengan para murid yang menyaksikan transfigurasi di Gunung Tabor. Mereka takut. Israel juga memilikinya ketika mengalami kedekatan Tuhan dalam perjalanan melalui padang gurun. Meskipun Yesus tidak menyadari hal ini, Ia mempertanyakan cara berpikir mereka. Dia mempertanyakan penalaran atau dialogisme yang mereka buat. Patut dicatat bahwa ketika Lukas menggunakan dialogisme untuk merujuk pada murid-murid, ia menyoroti persaingan
dan ambisi di antara mereka. Cara berpikir ini lebih khas dari para ahli Taurat dan orang Farisi daripada Yesus. Mana tadi? Orang Farisi dan Yesus. Lihat ini adalah cara berpikir yang dimiliki Yudas, tepatnya di Betania ketika dia menyalahkan pesta pora wanita yang menuangkan parfum mahal ke kaki tuannya. Ya, jadi ini mau mengingatkan lagi bahwa reaksi yang dialami para murid itu seperti ketika mereka mengalami penampakan Yesus di Gunung Tabor itu ya. Yang betapa indahnya berada di tempat ini, aku akan dirikan tenda. Tapi Yesus mengatakan ya, harus turun. Kemudian ini kan mengingat peristiwa ketika Yesus diurapi kakinya dengan minyak wangi, lalu Yudas mengatakan, sayang banget uangnya untuk beli minyak wangi yang mahal untuk meminyaki kaki. Bisa uang itu digunakan untuk membantu orang miskin. Tapi kita tahu apa yang ada di balik itu. Ya. Miskin selalu bersama-sama dengan kami. Para murid harus mengambil logika yang berbeda. Bagaimana mereka dapat menerima dengan segala implikasinya kehadiran Yesus yang nyata dan nyata di tengah-tengah mereka. Meskipun benar bahwa mereka menunjukkan perasaan gembira, itu lemah. Ini adalah semacam sukacita yang dibicarakan dalam perumpamaan tentang penabur. Mereka yang berada di atas batu adalah mereka yang ketika mereka mendengar, menerima firman dengan sukacita, tetapi tidak memiliki akar. Mereka percaya untuk sementara waktu, tetapi pada saat pencobaan mereka gagal. Ya, jadi ini istilahnya orang memiliki kegembiraan, tapi kegembiraan yang hanya di permukaan ya, seperti benih yang jatuh di atas batu. Sukacita yang mereka tunjukkan hari itu mencegah mereka untuk percaya. Sudah sekelompok besar dari mereka yang diutus Yesus mengungkapkan perasaan yang sama. 72 orang itu kembali dengan penuh sukacita, berkata, Tuhan, bahkan setan-setan pun tunduk kepada kami dalam namamu. Tetapi janganlah bersukacita karena setan-setan tunduk kepadamu. Sebaliknya bersukacitalah karena nama-namamu tertulis di surga. Dalam konteks ini, sukacita otentik Yesus sendiri yang terkait dengan Roh Kudus meledak. Aku memuji Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, karena Engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang-orang bijaksana dan pandai, dan mengungkapkannya kepada anak-anak. Ya Bapa, karena Engkau telah memutuskan demikian dalam kasih setiamu. Jadi maksud meledak tuh tadi saya mau cari kata apa yang meledak maksud apa? Saking apa? Kobar-kobar ya. Iya, iya betul ya kobar-kobar itulah saking itu. Lalu Iya, anak-anak sini maksudnya adalah orang-orang kecil ya. Ya. Bagaimanapun para murid telah menyadari bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar bernalar. Tuhan, tambahkan iman kami. Tetapi permintaan ini tidak segera dibalas. Yesus tidak mengampuni mereka dari proses penting yang melibatkan penerimaan, asimilasi, dan keakraban dengan kabar baik Yesus. Mungkin inilah sebabnya mengapa pada pagi Paskah itu Sang Bangkit mencoba menciptakan suasana yang lebih akrab dan juga makan bersama mereka, mengingatkan mereka tentang apa yang telah Dia katakan pada kesempatan sebelumnya.
Tahu kan yang dimaksud sang bangkit ya, Yesus ya. Yesus. Ya. Untuk konteks ini, Injil menurut Santo Yohanes menambahkan episode Thomas. Adegan memuncak dengan kata-kata pengakuan dan pemujaan. Itu adalah kata-kata pengakuan dan pemujaan di hadapan kasih yang besar dan penuh belas kasihan yang Yesus tunjukkan. Kasih yang sama. Tuhanku dan Allahku ya. Iya, oh ya salah betul. Tuhanku dan Allahku. Thomas. Sejak saat itu, merenungkan semuanya ini, misi dimulai. Yesus menyebut mereka saksi-saksinya atau martir. Tetapi Yesus yang menyadari kelemahan mereka, tahu bahwa pencobaan tidak boleh terburu-buru. Membuka pemahaman mereka juga berarti membuat mereka sadar akan kerapuhan mereka, seperti yang terjadi pada pasangan asal-usul. Kitab Kejadian. Inilah sebabnya mengapa Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan menerima kekuatan yang datang dari atas, roh yang dijanjikan. Hanya dengan cara ini, misi akan dimungkinkan. Ya, ini pasangan asal-usul adalah apa? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya. Ibu Sur, Ketiga, ruang pelayanan kasih di Betania. Bagian terakhir dari cerita ini dimulai dengan gerakan Yesus yang mengejutkan. Dan ia memimpin mereka keluar di dekat Betania. Sejauh ini cerita tersebut telah memperjelas bahwa proses kepatuhan komunitas kepada Yesus yang bangkit belum cukup matang. Seperti yang ditunjukkan Lukas, ketakutan dan ketidakpastian membebani semua karakter yang disebutkan. Mereka masih terjebak dalam diri mereka sendiri, dalam proyek mereka, dan dalam banyak harapan orang-orang mereka. Mungkin inilah sebabnya mengapa Yesus setelah mencapai akhir Injil menetapkan jalan konkret, jalan pembebasan dari segala sesuatu yang menghalanginya. Faktanya, istilah yang dipilih Lukas untuk tindakan yang bangkit, dia membawa mereka keluar. Bahasa Yunani exegagen adalah yang sama yang saling digunakan dalam Perjanjian Lama untuk berbicara tentang eksodus Israel dari Mesir. Dalam Pentateuch, ia menunjukkan tindakan pembebasan Tuhan atas nama umatnya yang menjadi sasaran perbudakan. Musa berkata kepada bangsa itu, "Ingatlah hari ini ketika kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena Tuhan membawa kamu keluar dari sini dengan tangan yang kuat." Dalam kasus lain, exegagen digunakan untuk situasi berbahaya lainnya dari mana Tuhan membebaskan. Aku disiksa pada hari yang menentukan, tetapi Tuhan menopang aku. Dia membuat aku pergi ke tempat yang luas. Dia menyelamatkan aku karena Dia mengasihi aku. Tuhan mengeluarkan
bahkan tokoh-tokoh Alkitabiah tertentu, sehingga mereka lebih percaya kepadanya. Inilah yang terjadi dengan Abraham. Dia membawanya keluar dan berkata, lihatlah langit dan hitunglah bintang-bintangnya, jika kamu bisa menghitungnya. Dan dia menambahkan, beginilah keturunanmu nantinya. Dalam bagian kedua karyanya, Kisah Para Rasul, Lukas menggunakan dia membawa mereka keluar, selalu dikaitkan dengan tindakan pembebasan Tuhan, misalnya pembebasan Petrus. Dia menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan telah membawanya keluar dari penjara. Para murid tidak akhirnya mengakar hidup mereka dalam sukacita sejati yang terkait dengan tindakan roh yang dijanjikan Yesus kepada mereka. Mereka belum memilikinya, tetapi mereka juga tidak bersukacita dalam kerajaan Allah yang telah diwahyukan kepada mereka. Lihat, seperti yang diungkapkan oleh kelanjutan dari catatan Lukas 24 di awal Kisah Para Rasul. Sukacita umatnya tampaknya dikondisikan oleh pemenuhan harapan nasionalistik. Tuhan, apakah Engkau memulihkan kerajaan Israel? Tetapi kerajaan yang harus menempati mereka adalah kerajaan Allah dan bukan kerajaan lain. Ini adalah keinginan yang harus mereka simpan di lubuk hati mereka, dan itu harus menggerakkan mereka. Datanglah kerajaanmu. Carilah kerajaannya, dan yang lainnya akan diberikan kepadamu juga. Ludo. Ludo. Ya. Kesimpulan terbuka sekalipun. Para pengikut Yesus tidak mengerti sejauh mana segala sesuatu yang terjadi pada mereka. Waktu penampakan Paskah menunjukkan penolakan 11 dan yang lainnya untuk percaya pada kebaruan Yesus dan menjadikannya milik mereka. Dia mempersembahkan dirinya kepada mereka setelah sengsara, memberi mereka banyak bukti hidupnya, menampakkan diri kepada mereka selama 40 hari dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3. 40 hari mengingatkan waktu Yesus di padang gurun. Mereka juga membangkitkan perjalanan Israel ke tanah perjanjian. Ini adalah masa padang gurun, pencobaan, pembelajaran, pertobatan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di hatimu. Dari Ulangan bab 8 ayat 2. Pada titik ini, inilah saatnya untuk bertanya pada diri sendiri, mengapa dia membawa mereka keluar ke arah Betania? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Betania? Masalah waktu atau arah? Haruskah kita pergi ke Betania? Apakah kita sudah tiba di Betania? Semuanya menunjukkan bahwa Yesus perlu membimbing murid-muridnya sekali lagi menuju kehidupan dan kebebasan. Mengalihkan pandangan seseorang ke Betania menandakan keinginan untuk mengambil sikap penuh kasih sayang dan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa guru telah hidup di sana, terutama keputraan, hubungan yang penuh sukacita
dan saling percaya yang dimiliki Yesus dengan Bapa. Bapa, aku berterima kasih karena telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau akan mendengarkan aku. Yohanes bab 11 ayat 41-42. Dengan membawa mereka ke Betania, Yesus mengajarkan mereka untuk merangkul umat manusia dengan segala penderitaan dan rasa sakitnya. Menghargai persaudaraan yang menyambut dan berkomitmen untuk hidup. Memperbaharui harapan dan bersatu dengan Dia yang merupakan sumber kehidupan. Membuka kedok mereka yang tidak menghormati martabat orang miskin. Yohanes 12 ayat 3-8. Menjauhkan diri dari tempat ibadat dan institusi yang telah menolaknya. Di sana Yesus meninggalkan murid-muridnya dekat Betania sebelum berpisah dari mereka dan dibawa ke surga. Dia meninggalkan mereka dengan baik. Mungkin dia melakukan ini dengan harapan bahwa mereka dapat menjaga mata hati dan kaki mereka tetap berorientasi yang baik. Betapa seperti GPS dalam kehidupan Kristen kita, sehingga kita tidak dapat tersesat di sepanjang jalan. Apakah murid-muridnya memahami hal ini dengan baik? Mengapa mereka kembali ke bait suci? Lihat Lukas ayat 20 bab 24 ayat 53. Mungkin sudah waktunya untuk meminta Tuhan setiap pagi untuk membawa kita ke Betania, untuk membawa kita sedekat mungkin, meskipun kita tahu menyelesaikan tidak mudah. Tidak semudah itu. Jalan memiliki bahaya meskipun jaraknya pendek. Tetapi pernah ada kekurangan gangguan atau tempat yang menggoda kita. Semoga Yesus Gembala yang baik membimbing kita. Pater Jenderal SCY, Pastor Carlos Luis C. SCY. Ya, ini yang disampaikan oleh Pater Jenderal sebagai bahan merangkum apa yang sudah kita kerjakan dalam masa persiapan, sekaligus memberikan orientasi untuk langkah selanjutnya. Bahwa kita dalam kebersamaan adalah menuju Betania, ya, menuju Betania untuk menjadi Betania itu sendiri. Ini tadi agak-agak Ludo bacanya tadi betapa harus Betania. Jadi Betania itu seperti GPS ya, yang menjadi ya kalau kita mau pergi kemana-mana kita tidak tahu arah, biasanya kita pasang GPS supaya kita tahu arah. Jadi Betania menjadi bagi kita orang-orang Kristen adalah arah ya, karena Betania itu kan menjadi simbol dari persekutuan Yesus bersama dengan sahabat-sahabatnya, juga menjadi simbol persekutuan kita dengan Yesus. Dan memang dikatakan tidak mudah, maka baik kalau setiap pagi kita memohon kepada Tuhan untuk membawa kita ke Betania, karena kesulitan itu tidak pernah tidak ada. Artinya kesulitan itu selalu ada, dan gangguan-gangguan juga akan selalu ada yang menggoda kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya share untuk materinya ini, baik yang bahasa Itali maupun yang bahasa Indonesia. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, nanti sih bisa dibaca kembali. Lalu berdasarkan ini saya membuat 5 pertanyaan reflektif. Ya, minta bantuan Susi untuk membacakan 5 pertanyaan reflektif. Nomor 1. Bagaimana saya mengalami kebangkitan Kristus dalam keseharian
sebagai anggota kompani misioneri. Adakah tanda-tanda kehidupan baru yang Tuhan hadirkan melalui perutusan dan pelayanan saya? 2. Apakah hati saya masih berkobar saat mendengarkan sabda Tuhan seperti murid-murid di Emmaus? Langkah apa yang perlu saya lakukan agar sabda itu semakin menghidupi spiritualitas hati yang bela rasa? 3. Yesus mengutus para murid untuk menjadi saksi. Dalam kompleks sekularitas dan dunia kerja, bagaimana saya memberi kesaksian akan kasih dan kerahimannya dengan cara yang nyata dan konsisten? 4. Yesus memberi damai sejahtera kepada para murid yang gelisah. Dalam kehidupan saya saat ini, di mana saya paling membutuhkan damai sejahteranya? Bagaimana saya dapat juga menjadi pembawa damai bagi orang lain? Betania menjadi tempat perutusan dan sukacita. Apa Betania dalam hidup saya? Menang atau tempat di mana saya mengingatkan saya pada perjumpaan mendalam dengan Tuhan dan diutus kembali dengan sukacita untuk melanjutkan misi hati kudus di tengah dunia? Ya, ini beberapa pertanyaan yang semoga bisa membantu kita untuk semakin mendalami apa yang disampaikan, kemudian juga bisa membantu kita bagaimana untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau teman-teman mau sharing tentang apa ya kesan tentang keluarga Betania, tentang kesan terhadap tokoh-tokoh dengan karakter masing-masing, ya dipersilahkan. Tidak harus menjawab apa refleksi ini saat ini, nggak apa-apa. Jadi bisa dari 3 tokoh, Marta, Maria, Lazarus, atau dari beberapa tadi cuplikan kisah tentang perjalanan murid yang menyimpang kembali ke Emmaus, yang pada akhirnya kembali lagi ke Yerusalem. Kalau saya sih apa ya lebih bukan suka senang tapi apa kalau dengar keluarga Betania itu saya suka gitu dari ya lama gitu saya suka dengan keluarga itu ya pengalaman sukacita itu kecil tapi bagi saya itu berarti bahwa keluarga Betania itu selalu dikunjungi Tuhan, keluarga yang disayang sama Tuhan. Itu hanya itu saja yang saya ingat begitu. Lalu ketika perjalanan itu bahwa ketika merefleksikan ketiga tokoh itu bahwa Marta, Maria, dan Lazarus memang dalam perjalanan hidup sehari-hari secara konkret memang membutuhkan 3 tokoh itu. Karakter dari 3 tokoh itu memang ada di dalam hidup sehari-hari, bagaimana mencoba untuk Marta menghidupi karakter Marta yang ya melayani tetapi berjuang untuk tidak mengeluh begitu. Karena ketika dia mengatakan guru apa sih tidak hafal tetapi bahwa kok kamu tidak menyuruh teman saudaraku itu untuk menolong aku gitu kan gitu. Jadi maksudnya karakter Marta itu memang sangat relevan dengan kehidupan di dunia yang secara konkret ini. Tetapi lebih digarisbawahi bahwa
yang saya alami bahwa mencoba untuk lebih tenang, mencoba untuk ya mengerjakan dengan sukacita lah gitu, seperti itu, mencoba seperti itu. Lalu Marta juga, siapa itu Maria, Maria yang apa ya, gambaran spiritual bahwa kita di dunia nyata ini juga butuh seperti itu, bahwa tidak hanya aktivitas atau apa, tetapi butuh untuk punya momen atau butuh waktu quality time dengan Yesus seperti itu, seperti Maria yang digambarkan oleh Maria itu sendiri. Lalu saya merefleksikan Lazarus itu apa ya, pribadi yang apa, pembaharuan ya, bangkit berarti hidup kembali seperti itu, pembaharuan seperti itu. Maka ketiga tokoh itu memang tokoh yang relevan gitu ya dalam hidup konkret sehari-hari seperti itu. Tapi itu kan perjuangan bagaimana mencoba untuk dalam realita menjadi Marta yang berjuang menjadi Maria yang menggambarkan spiritualitas itu, mendengarkan Tuhan seperti itu. Itu kalau dari saya 3 tokoh itu. Maka dulu itu saya pernah bagaimana ya gitu ketika si Bene bersama Gervas itu terus ya sudah itu rumah itu jadi rumah Betania saja lah. Saya tidak tahu gambaran, tapi hanya 3 tokoh itu yang saya ingat. Lalu muncullah rumah belajar itu, belajar apa gitu kan, nanti belajar kan banyak, lalu di sana Betania. Nah itu orang selalu bertanya apa itu gitu. Ya pokoknya apa ya, pondok yang selalu didatangi Tuhan Yesus lah gitu-gitu. Nah sepertinya ya sederhana seperti itu, tapi lama-lama tuh baik ini juga ya gitu-gitu. Jadi ya itu refleksi dan pengalaman pribadi dan pengalaman apa ya seperti itu gitu teman-teman. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau saya melihat figur-figur ini, lalu teringat dengan ungkapan ora et labora, ya, berdoa dan bekerja. Bahwa kita bahwa kita kayak saya khusus tidak bisa memilih salah satu. Kalau memilih salah satu, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Ya. Maka kalau hanya memilih eh, doa tanpa kerja, nanti seperti teguran Santo Paulus. Barang siapa tidak bekerja tidak bisa makan, tidak boleh makan. Ya. Maka keseimbangan itu perlu diusahakan, perlu dipelihara karena memang betul tidak mudah. Tadi dikatakan banyak godaan-godaan, banyak tantangan ketika kita mau mendekat dengan Yesus ya. Lalu tadi kan saya juga terkesan ketika para murid menjauh, justru Yesus mendekati mereka dalam kisah perjalanan ya, ke Emmaus tadi. Jadi ini bahwa saya secara pribadi ya diingatkan sebenarnya kalau saya mengalami kekosongan itu bukan Tuhan yang menjauh. Sebenarnya saya pribadi yang menempatkan diri untuk menjauh. Padahal Tuhan tadi dikatakan kan dalam kisah Emmaus ketika para murid menjauh justru Tuhan itu mendekat. Nah, sekarang bagaimana saya sebagai pribadi mampu tidak untuk membuka hati sepenuhnya ketika Tuhan itu ingin benar-benar dekat dengan saya. Apakah saya dalam kehidupan sehari-hari itu hanya berat pada satu sisi saja, ataukah menjaga keseimbangan itu? Tentu menjaga keseimbangan dalam semangat kebaruan ya, karena setiap hari ya pasti ada sesuatu yang baru, tidak hanya terpaku pada masa lalu yang mungkin baik, mungkin indah, mungkin luar biasa. Seperti halnya yang dialami oleh Lazarus ketika dia mengalami kebangkitan, bahwa dia mengalami kebaruan. Maka dengan merefleksikan Betania sebagai tempat untuk beradorasi, tempat di mana ada belas kasih, kemudian tempat untuk pelayanan, ya bagaimana saya memadukan ora et labora itu
dalam keseharian, dalam dunia yang nyata, yang juga memang adalah perjuangan sehari-hari di tengah kompleksitas tantangan dan juga kesulitan-kesulitan hidup di masa sekarang ini. Itu sih yang saya dapatkan ketika membaca ini. Lalu ya tadi terlintas ora et labora. Terima kasih. Terima kasih. Si- Kayaknya Anton panas banget. Ya, Panas panas. banget. Bagaimana? Masih ada yang ingin mengungkapkan? Kalau saya begini, Oke. ke dalam menjalani kehidupan saya tidak boleh melepaskan 3 hal yang seperti yang dikisahkan di dalam cerita Betania melalui Marta, Maria, dan Lazarus. Dalam kehidupan, dalam pelayanan, kita tidak hanya mementingkan bekerja melayani saja, tapi kita juga harus menyediakan waktu untuk benar-benar mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan dan merenungkannya, lalu mengamalkannya dalam pelayanan kita sehari-hari. Nah, untuk melakukan semua itu kita juga harus menjalin persahabatan dan pertemanan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti yang diteladankan oleh Lazarus yang mau berteman dengan Tuhan. Nah, untuk itu kita juga saya harus makin mendekatkan diri kepada Tuhan, berteman, bersahabat dengan Tuhan, untuk mendengarkan sabdanya, lalu mengamalkannya dalam pelayanan sehari-hari. Ya, memang tidak mudah. Kadang-kadang waktunya banyak dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dan kurang waktu untuk mendengarkan sabda-sabda yang sudah didengar tapi kurang diresapkan dalam hati gitu, karena pikirannya kemana-mana, membayangkan pekerjaan yang harus dilakukan itu yang kadang-kadang saya alami begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Su. Kalau boleh bertanya, Boleh. Kalau itu tentang Emmaus. Emmaus itu apakah benar kalau pemahaman saya bahwa kalau tentang Emmaus itu tentang orang yang melarikan diri dari Tuhan, begitu? ya kan sebenarnya kan dua orang murid itu kan mereka kecewa ya kan, harapan mereka tidak terpenuhi. Kan tadi dikatakan bahwa mereka punya pemahaman, tapi pemahaman itu bukan pemahaman mesianis tetapi nasionalistik tadi. Jadi bahwa mereka itu punya harapan Yesus itu tampil sebagai seseorang yang akan memimpin mereka, membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi kan ternyata harapan mereka tidak terpenuhi. Yang mereka harapkan menjadi pembebas malah mati, dan matinya juga Mati. disalib. Dan disalib kan pada masa itu kan Hina, kematian yang ya. sangat hina, hina banget gitu kan. Nah, karena mereka kecewa itu maka mereka meninggalkan. Mereka seperti mau kembali kepada kehidupan mereka yang yang sebelumnya. Tapi kan tadi juga diungkapkan kan, ketika para murid menjauh, justru Yesus mendekati mereka.
Jadi ya orang yang kembali, murid-murid yang kembali ke Emmaus ya bisa juga menjadi gambaran orang yang karena harapannya tidak terpenuhi, kecewa, lalu meninggalkan Tuhan. Bisa dipahami demikian juga. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kan kita juga sering mendengarlah bahwa orang karena harapannya tidak terpenuhi, orang itu Ya, dikecewa, karena pelayanannya tidak dianggap, lalu akhirnya mutung gitu kan, mutung, betul. tidak tidak mau ke gereja lagi. Nah, Ya, mungkin orang ini sedang dalam fase seperti murid Yesus yang ke Emmaus itu. Emmaus ya. Ya kan seperti kita doakan dalam komunitas kita pernah mendoakan seseorang kan yang Bu Hesti dulu Ya, mengatakan, nah, dan syukurlah sudah sudah kembali. sudah kembali lagi. Dan itulah memang benar-benar kekuatan doa itu ya luar biasa karena ya dikatakan ketika murid itu menjauh, Yesus mendekati mereka. Mendekati, merangkul. Iya, betul. Ya, terima kasih. Ya. Masih ada lagi? Lucy, Ludo, dan Susi, apakah mau sharing? Saya cukup. Oke. Lucy? Sharing Kalau sedikit aja ya. Aku saya, biarin saya yang jawab. apa? Pintar-pintarlah menjadi Maria dan Marta. Suaranya agak bergema. Bisa diulangi lagi, Sus? Iya. Di mute dia. Ini internet aku ngaco. Oh. Ya, mari kita pintar-pintar menjadi Maria. Dan Enggak, udah nyala. Udah kedengaran. ya udah kedengeran. Pintar-pintar menjadi Maria dan kapan pintar-pintar menjadi Marta. Berarti udah dong. Udah nih. Harus jadi keduanya kalau menurut aku, tidak hanya Maria atau Marta. Supaya balance. Udah gitu aja. Oke, makasih. Lucy, Aku ya ya nggak harus, jangan merasa terpaksa. enggak. Aku tadi tuh sedikit kepikiran kan karena nggak jadi nggak konsentrasi. Aku jujur tadi itu di yayasan itu ada pelepasan para frater yang akan berangkat ke Siantar. Terus itunya apa sarana-sarana itu belum siap karena dari pihak gedung itu baru menginformasikan saya tadi 6:30. Jadi tadi itu saya bisa lari-lari dari sana ke tebak-tebuk, jadi sedikit menges. Tapi saya mencoba untuk merenungkan dan dari refleksi ini, dari tadi yang kita baca bersama, eh, belajar untuk menjadi Marta, Maria, dan Lazarus dalam kehidupan sehari-hari, di mana saya berada terlebih dalam, sebenarnya Betania itu sudah ada di saat saya masih ya anak-anak, khususnya di dalam keluarga. Di situ kita udah bersama dalam rumah Betania itu sendiri bersama keluarga, udah ada hal-hal yang kita terima dari pengajaran-pengajaran dari orang tua itu sendiri. Kemudian eh dalam kehidupan sehari-hari yaitu tadi kita harus seimbang antara doa ya dan bekerja. Tadi seperti Muji katakan ora et labora. Kalau kita kebanyakan doa nanti kita nggak dapat duit dong, nggak bekerja. Kalau kita sebaliknya seperti itu sih, dalam hidup harus ada keseimbangan
terlebih keseimbangan tentang rohani ataupun jasmani. Selain itu juga di dalam tempat kerja, begitupun juga bagaimana kita membawa diri sebagai Marta ataupun sebagai Maria, sebagai Lazarus yang di situ kita membawa diri kita di tempat di mana kita dengan perjumpaan-perjumpaan teman atau lingkungan di mana kita berada. Di situ kita menampakkan menghidupi apa yang sudah diberikan, apa yang sudah diajarkan oleh Yesus sendiri tentang kehidupan, tentang Betania itu sendiri. Itu aja Muji, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, ini nanti pertanyaan-pertanyaan bisa direfleksikan lebih lanjut ketika sedang waktunya tenang, ketika Kasih. bersengkerama dengan Yesus. Kalau tidak ada hal lainnya, kita tutup, walaupun nanti setelah doa penutup ada sedikit informasi. Ya, kita doa penutup, saya doa spontan, kemudian nanti didoakan oleh Ibu Surya, doa malam untuk memohon ampunan. Ya, Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra Bapa dan dan Roh Putra dan Kudus. Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang sungguh maha baik dan mencintai kami satu persatu, kami bersyukur kepadamu bahwa pada malam hari ini kami meyakini Engkau mengumpulkan kami untuk bersama-sama belajar dari keluarga Betania, dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Untuk itu, ya Yesus, bantulah kami di tengah kerapuhan, kelemahan, di tengah banyak godaan dan tantangan. Semoga kami dalam kehidupan sehari-hari sungguh mampu menyeimbangkan antara hidup rohani dan hidup jasmani, dan juga untuk membangun persahabatan dengan Engkau sendiri dan dengan saudara-saudari kami, terutama dengan mereka yang kami jumpai. Tuhan Yesus, biarkanlah sahabat-sahabat-Mu Lazarus, Maria, dan Marta sungguh hidup nyata di dalam diri kami, pribadi lepas pribadi, sehingga melalui kehadiran kami, melalui karya, pekerjaan, pelayanan, dan doa-doa kami, orang-orang di sekitar kami juga dapat merasakan perjumpaan dengan Engkau sendiri. Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah dan sertailah kami selalu dalam mengarah ke Betania, tempat perjumpaan dengan Engkau sendiri. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Silakan Bu Sur. Cilik banget. Doa malam untuk mohon ampunan. Ya Tuhan, kami memuji Engkau dan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami berterima kasih karena Engkau telah menciptakan dan melindungi kami dengan rahmat-Mu sepanjang hari ini. Kami berdoa kepadamu, sucilah Engkau mengambil kebaikan-kebaikan apapun yang telah kami perbuat sepanjang hari ini, dan mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. Lindungilah kami malam ini, dan semoga rahmat-Mu selalu bersama kami dan bersama mereka yang kami kasihi. Amin. Marilah kita berdoa mohon perlindungan dan juga penyertaan dari Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh dan Kudus. Putra dan Roh, seperti pada permulaan, seperti sekarang, pada selalu, dan permulaan, sepanjang segala sekarang, abad. selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Dalam dan Roh Bapa dan Kudus. Putra dan Amin. 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 Itu nanti Terima akan kasih. nanti akan saya